Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Sahabat Yufi Channel, kembali lagi bersama kami dalam program belajar tajwid. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas kembali hukum tajwid Al-Quran, khusus bab tentang tajwid, yang insya Allah akan dilaksanakan setiap jam 9 malam. Oleh karenanya kita akan bahas pada bahasan yang pertama, yaitu kita akan mengenal hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin Hukum nun sukun dan tanwin merupakan salah satu bagian dari pokok bahasan yang berkenaan dengan tajwid Al-Quran. Kita harus mengenal dahulu apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Nun sukun yaitu nun yang tidak berharokat atau bertanda seperti tanda ini. Enggak kelihatan ya, agak kecil. Atau tandanya yang seperti ini. Ketika nun dia bertanda seperti ini, maka dinamakan dengan nun sukun. Atau dia yang tidak berharokat. Nun yang tidak berharokat juga dinamakan dengan nun sukun. Baik, kemudian tanwin. Tanwin merupakan nun sukun tambahan, dilafadzkan tapi tidak ditulis. Kok bisa? Ya, misalkan kita ambil contoh lafal ban. Tanwin itu merupakan tanda yang berbentuk di atas huruf seperti ini, dua, yang di bawah dan yang berbentuk dhammah. Ini dinamakan dengan fathatain, yang ini namanya kasratain, yang ini nama dhammatain. Nah, tanwin ini merupakan ya bunyi nun sukun yang dilafadzkan tapi tidak ditulis. Contoh begini. Ini sama dengan ketika kita melafalkan ban dengan nun yang dimatikan. Ban. Kalau kasroh bin, maka kasih bin, sama. Maka dinamakan dengan nun talhaqu, dalam bahasa Arab nun talhaqu akhirul ismi lafdhun la kitabatan. Hukum nun sukun dan tanwin sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita kenal dengan izhar. Yang kedua kita kenal dengan istilah idgham. Yang ketiga iqlab. Dan yang terakhir kita kenal dengan istilah namanya ikhfa. Baik, kita akan masuk kepada hukum yang pertama yang berkenaan dengan nun sukun dan tanwin, yaitu namanya izhar. Apa itu izhar? Ya, apa yang dinamakan dengan izhar? Kita perlu mengetahuinya dulu agar kita lebih mengenalnya. Baik, izhar secara bahasa dimaknai dengan kata makna jelas. Secara istilah, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah. Maksudnya apa? Misalkan ada bunyi lafal nun yang disukunkan, maka bunyi nun ini harus dijelaskan, suaranya dijelaskan sesuai dengan makhraj daripada makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun adalah ujung lidah kita menempel dengan ya langit-langit atas yang berdekatan dengan huruf lam. Maka ban, ya, maka dilafalkan dengan jelas suara nunnya, ban. Kemudian ada berapa sih huruf izhar? Huruf izhar, ya, how many? Berapa banyak huruf izhar? Huruf izhar ada 6. Ya, yang pertama hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ini bisa dikenal dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka ini keseluruhannya dinamakan dengan huruf izhar. Huruf izhar ini merupakan huruf-huruf yang kalau kita lihat makhrajnya keluar daripada al-halq. Al-halq atau halqun artinya tenggorokan. Contoh saja hamzah dan ha merupakan huruf yang paling keluar dari tenggorokan paling bawah. Ain dengan ha merupakan huruf yang keluar dari tengah tenggorokan kita. Ghain dengan kha merupakan huruf yang keluar dari yaitu daripada tenggorokan atas yang mendekati dengan lidah kita. Agar lebih mudah dan lebih membuat kita memahamkannya secara contohnya, kita ambil langsung contoh bacaan izhar di dalam Al-Qur'annya. Di sini kami buatkan tabel bagi teman-teman agar lebih mudah memahaminya.
Yaitu yang pertama misalkan huruf izhar. Ini ada huruf izhar berupa hamzah misalkan. Contoh kalimatnya misalkan dalam satu kata yaitu terletak pada kata yan'auna. Maka ketika melafalkan nun bertemu dengan hamzah di sini diperjelas dengan jelas suara nunnya. Maka dibaca dengan yan'auna dan tidak boleh ada penahanan di dalam pelafalannya. Adanya nun mati bertemu dengan hamzah pada satu kata. Yan'auna. Yan'auna. Kemudian adanya huruf H bertemu dengan adanya huruf nun mati bertemu dengan H. Contohnya pada kata al-anharu. Al-anharu. Contoh lagi pada lafal huruf ain. Pada satu kata dalam surah Al-Fatihah, an'amta. An'amta. Nah, hati-hati jangan sampai memantul ya. Kadang-kala ada yang membacanya dengan memantul. An'amta, misalkan begitu. Nah, ini salah ya, tidak boleh memantul dalam lafal huruf nun. Kemudian pada lafal ha, yanhituna. Yanhituna. Nah, ketemu huruf ghain pada satu kata, fasayunghiduna. Fasayunghiduna. Ketemu huruf kha, wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Kemudian contoh pada dua kata. Kita lihat pada bacaan man amana. Man amana. Jelaskan suara nunnya. Dibaca dengan bacaan izhar halqi. Kemudian min hadin. Min hadin. Jelas suara min ketemu ha. Min ilmin. Jelas lagi. Min ilmin. Atau misalkan ketemu ha. Sekarang min hakimin. Ketemu ghain, min ghillin. Nah, ini maaf, ini bukan min ghil itu tapi tasdid. Min ghillin. Ketemu huruf kha, min khairin. Min khair. Nah, kemudian contoh pada kata pada lafal tanwin. Misalkan ada tanwin bertemu huruf hamzah. Kullun amana. Jelas. Lunnya jelas. Kullun amana. Kemudian jurufin harin. Finnya jelas. Hakimun alim. Munnya jelas. Min hakimin hamid. Minnya jelas. Qawlan ghaira. Qawlan ghaira. Alimun khabir. Nah, dibaca dengan jelas. Kemudian teman-teman, kenapa dia dinamakan dengan namanya izhar halqi? Kok bukan izhar yang lainnya? Izhar halqi dinamakan dengan nama tersebut karena hurufnya keluar dari al-halq, yaitu yang bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Jamsuri dalam matan Tuhfatul Atfal, yang dimana menjadi salah satu rujukan untuk kita menghafal hukum tajwid ya. Baik, kita baca matannya ya. Lin nuni in taskun wa nit tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, lihat nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Maka perhatilah penjelasanku. Yang pertama izhar jika ada nun sukun atau tanwin ya, sebelum huruf halqi. Huruf halqi yang tadi kita bahas, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Tersusun maka ketahuilah yaitu hamzah, ha besar, ain, ha kecil, ghain dan huruf kha. Dan inilah beberapa penjelasan singkat berkenaan dengan hukum tajwid yang pertama, yaitu bacaan izhar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Jazakumullahu khairan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.